Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Bapak Ibu serta kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga memberikan kemudahan manfaat video yang saya posting dan mungkin file-file yang saya upload. Tentunya dengan harapan adalah memudahkan Bapak Ibu dalam melaksanakan rangkaian pendidikan profesi guru atau PPG yang melalui laman Space atau LMS. Nah, di halaman utama, Bapak Ibu serta kawan-kawan bisa melihat ada 4 menu utama. Di sini ada menu pendalaman materi khusus guru PAI di sini. Itu juga di sini ada lokakarya dan PPL guru PAI. Jadi dua yang PAI, dua untuk guru madrasah. Nah, di sini guru madrasah berarti di sini masuklah guru RA kalau tidak salah saya. Nah, di guru madrasah yang jelas ada 5 mapel ditambah dengan guru kelas MI. Nah, termasuk madrasah. Jadi karena saya guru PAI, jika saya mengklik guru madrasah itu tidak terdeteksi. Nah, jadi Bapak Ibu jangan mengklik yang khususnya guru PAI. Begitu juga sebaliknya, guru madrasah dengan mengklik guru PAI. Pasti error dia. Nah, kita coba. Nah, jadi 404 not found. Jadi error karena memang saya tidak terdaftar di guru madrasah. Saya terdaftar di guru PAI. Nah, kita coba klik guru PAI di pendalaman materi. Namanya. Sini ada rekap nilai saya yang sudah melaksanakan 10 modul. Nah, kita klik dari menu utama ini, di atasnya ada modul. Kita klik saja modulnya, 10 modul saja. Nah, yang pertama sini diurutkan oleh LPTK, tidak akhlak, Kurdis, Fikih, SKI, struktur keilmuan PAI, pendidikan agama Islam kontemporer, evaluasi pembelajaran, pengembangan profesi guru, terus perkembangan peserta didik, nah, teori belajar dan pembelajaran. Jadi ada 6 kompetensi, 4 pedagogik. Nah, seharusnya jika diikuti tahun 2019 itu lebih banyak modulnya. Nah, di setiap modul ini, Bapak Ibu serta kawan-kawan, setiap satu modul ini tugasnya yang pertama itu KB-nya, kegiatan belajarnya KB1 sampai dengan KB4. Berarti 4 kali 10, 40 KB. Artinya tugas berikutnya adalah 40 resume. Berarti resume KB1 sampai dengan KB4, satu modul. Nah, coba kita lihat di modul ini. Nah, ini tugas-tugas yang Bapak Ibu harus selesaikan. Nah, di pertama itu ada resume yang saya sebutkan tadi, 1 KB1 sampai dengan KB4. Yang berikutnya juga diskusi. Diskusi juga sesuai dengan KB. Diskusi KB1 sampai dengan KB4. Yang berikutnya yaitu adalah tes formatif. Ini juga per KB. Tes formatif KB1 dengan sampai dengan KB4. Nah, tes akhir modul berarti setiap modul hanya ada satu. Nah, ini yang sangat besar nilainya kalau tidak salah 40%. Nah, ini materi tambahan remedial dan ini pretest sebelum kita masuk ke modul. Jadi kita tidak bisa mengklik modul sebelum kita mengerjakan atau menyelesaikan pretest. Nah, kita cek satu-satu seputar resume. Nah, ini dia resume. Itu juga nilai saya semuanya 90. Nah, ini KB1, KB2, KB3 dan KB4. Berarti resume 1 sampai dengan 4. Tes formatif KB1 sampai dengan 4 juga. Diskusi juga seperti itu. Nah, itu tugasnya.
Ini biasanya dilaksanakan KB1 sampai dengan KB2 itu 1 hari, KB3, KB4 1 hari. Nah, berarti di sini setidaknya kita ada 6 tugas. Resume ada 2 1 hari tersebut, diskusi ada 2, ditambah tes formatif ada 2, berarti ada 6. Nah, Bapak Ibu serta kawan-kawan bisa membayangkan bagaimana mengatur waktunya. Kita cek lagi di kolom diskusi. Nah, ini dia kolom diskusi. Ketika kita ingin mengerjakan tugas diskusi KB1, maka kita klik lihat ini. Nah, maka dia akan muncul kolom perintah tugas apa yang harus kita buat. Nah, jadi ada perintah tugasnya di situ. Nah, seterusnya kita membuat, nanti dosen akan memberikan nilai seperti di sampingnya. Yang jadi permasalahannya, setelah kita memberikan komentar, kita tidak bisa menghapus. Nah, itu. Jadi, jika salah, itu kasihan nilai kita jadi rendah. Contoh misalnya, nah seperti Pak Ferry Firdaus ini. Dia hanya berkomentar ini yang senantiasa kita tanamkan kuat-kuat dalam hati. Sukses maksudnya seperti itu. Nah, dosen memberi nilai 60. Nah, itu kan menjadi nilainya nanti dibagi 2. Misalnya Pak Ferry ini nilai utamanya 80. Nah, tentu sudah lumayan. Ketika dia memberikan komentar lagi, nilainya 60. Otomatis 80 ditambah 60 dibagi 2. Ya, tentu nilainya jadi berkurang. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang lain belum diberi nilai, tidak diberi nilai. Nah, misalnya seperti Bapak ini 90, jika dia berkomentar lagi nah contoh seperti Ibu ini. Nah, Ibu ini nilainya 90, di sini 70. Nah, otomatis kan ditambah dibagi 2. Itu masalah diskusi. Nah, di tes formatif kita lihat, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat, saya di akidah akhlak itu 2 tidak tuntas, namun ada yang 100, ada yang 80. Namun tidak perlu lagi remedial, karena jika ditotalkan semua ini, saya jadi tuntas. Kalau tidak salah, kurang lebih 70-an ke atas. Kurang lebih. Nah, jadi saya tuntas, karena KKM-nya, semua modul, semua diskusi, semua tugas resume yaitu 70. Nah, itu di tes formatif 1 hari 2 KB. Kita cek lagi di TAM, tes akhir modul. Nah, di tes akhir modul hanya ada 1. Nah, di sini saya dapat 83, akidah akhlak. Nah, juga sangat menentukan karena nilai di tes akhir modul ini sangat besar. Kita cek di dashboard akidah akhlak. Nah, di sini akidah akhlak. Di sini. Nah, ini tes formatif saya hanya pas 75 karena ada 62. Nah, Ibu bisa lihat di sini dari 4 penilaian, resume itu diambil hanya 30% dari total. Diskusi 20% dari nilai total. Tes formatif hanya 10%. Nah, tes akhir modul itu 40%. Jadi lumayan besar. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dilaksanakan atau yang dilalui oleh tahapan PPG tahun 2021. Nah, ini walaupun 10 modul, full 1 bulan. Bapak Ibu bisa tes. Nah, walaupun modul ini hanya 10, perlu Bapak Ibu ketahui, namun pelaksanaannya padat full 1 bulan. Bapak Ibu bisa dihitung, kecuali hari Minggu libur. Nah, ini satu modul ini 3 hari. Nah, satu modul ini 3 hari. Biasanya diawali dengan
kalender nasional. Senin berarti Senin Selasa itu KB1 sampai dengan 4. Nah, hari Rabunya itu hanya TAM saja, yaitu tes akhir modul saja. Berarti 2 modul ini 1 minggu. Nah, 4 berarti 2 minggu. Nah, berarti di sini minggu ketiga. Nah, minggu keempat. Nah, berarti hampir 1 bulan kalau dihitung 7 kali 4, 21, ditambah 7 lagi 28, berarti full 1 bulan penuh. Nah, tidak dihitung malah liburnya. Jadi full 10 modul ini 28 hari. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan dengan begitu tugas, ya boleh dikatakan sulit kita untuk bergerak. Kecuali hari Rabu dan Minggu. Nah, karena setelah TAM biasanya tidak ada kegiatan lagi. Begitu juga di hari Sabtu setelah TAM modul biasanya tidak ada kegiatan lagi. Langsung libur. Nanti akan kembali lagi ke modul apa atau modul berikutnya. Nah, misalnya di sini berarti Senin sampai Rabu, berarti di sini Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, berarti ini Senin fikih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, modul ini tidak bisa dibuka langsung sekaligus semua seperti yang Bapak Ibu lihat. Karena ketika pelaksanaan, modul ini hanya bisa dibuka satu persatu. Contoh misalnya, modul akidah akhlak. Nah, Bapak Ibu hanya bisa membuka modul akidah akhlak ini pada saat pelaksanaan. Misalnya pelaksanaan pertama orientasi itu hari apa misalnya. Nah, jika kalau saya kemarin yaitu hari Senin. Nah, jadi langsung pada tugas. Jadi hari Senin itu langsung 6 tugas itu. KB1 dan 2 berarti resume KB1 dan 2, tes formatif KB1 2, diskusi KB1 dan 2, berarti ada 6 tugas hari Senin. Nah, maka modul ini sudah bisa dibuka jam 12.00 jam 12 lewat 01. Nah, dia sudah bisa dibuka dari mulai dini hari atau tengah malam. Nah, semua modul. Nah, modul kedua sampai dengan seterusnya. Jadi seperti itu rangkaiannya. Nah, walaupun terlihat hanya 10. Nah, kita cek lagi di tahapan lokakarya dan PPL, kita cek. Nah, di tahapan lokakarya dan PPL juga sama seperti di pendalaman materi modulnya. Jika tidak masuk waktu, maka dia tidak bisa dibuka. Nah, maka dia hanya bisa dibuka satu persatu sesuai dengan jadwalnya. Misalnya di sini, Bapak Ibu serta kawan-kawan bisa melihat, mulainya itu tanggal 12 Juli. Nah, itu tanggal mulai 12 Juli 2021. Ini kalau tidak salah pas dengan masuk tahun ajaran baru semester ganjil yang saya ingat. Nah, barulah kita bisa mengklik. Nah, di modul 1 atau modul pertama lokakarya ini, yaitu modul perangkat dan media pembelajaran, itu cukup lumayan banyak tugasnya. Jumlah halaman modul ini pun lumayan banyak. Kalau tidak salah itu 13 KB. Nah, pelaksanaannya kurang lebih 1 minggu, satu modul ini saja 1 minggu. Nah, karena tugasnya memang banyak. Tugas khususnya itu 10 tugas. Kita cek saja biar Bapak Ibu tidak penasaran. Kita cek tugas. Nah, ini sedikit berbeda di tahapan ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat tugas 1 sampai dengan tugas 10. Di bawah tidak ada lagi. Satu modul. Nah, di sini hanya perbedaannya di samping kanan Bapak Ibu bisa melihat. Di sini tidak terdapat
adanya segala bentuk tes, apakah itu pretest, tes formatif maupun tes akhir modul, tidak ada. Nah, di sini hanya ada kontrak belajar, resume, diskusi, dan tugas remedial jika misalnya eh, apa namanya tambahan-tambahan yang lain. Tapi boleh dikatakan sangat jarang remedial ini. Nah, di resume sama, kita juga membuat resume, kalau tidak salah 13 resume. Nah, 13 resume, kawan-kawan Bapak Ibu bisa lihat, dengan bervariasi nilainya. Terus diskusi ini 13 kalau tidak salah saya. Diskusi tergantung dosen atau menyesuaikan dengan tugas biasanya. Nah, jadi kalau tidak salah diskusi ini hanya 10. Nah, jadi yang banyak itu resume 13, tugas 10. Jadi seperti itu. Semuanya kontrak dosen yang mengatur, misalnya tugas, misalnya kalau tidak salah saya awal masuk itu tugasnya langsung 3. Nah, tugas 1, tugas 2, dan 3 Bapak Ibu bisa lihat tingkat kesulitannya berbeda-beda. Yang tersulit menurut saya, sepertinya juga kawan-kawan di gelombang kedua dan banyak teman-teman yang lain juga, yaitu tugas 1 lumayan sulit karena di sini ada menganalisis. Nah, kita saja kerepotan. Bagaimana lagi siswa yang di tingkat SLTA dengan teori belumnya. Ini sangat menguras pikiran kita, tugas ini. Tugas kedua mungkin senang, tugas ketiga juga cukup mudah. Nah, tentu yang lain berbeda-beda kesulitannya. Misalnya di tugas 4 dan tugas 5 ini menurut saya lumayan sulit. Karena pelaksanaannya seperti AKM misalnya itu kan baru. Kalau RPP barangkali sudah sangat familiar. Nah, begitu juga tugas 9 dan 10 ini membuat video sebagai sumber belajar. Seperti saya ini menjelaskan misalnya materi tidak tampak muka, namun dosen lebih menyukai yang tampak muka. Nah, kalau ini video praktek mengajar, tentu sudah tahu maksudnya. Nah, itu seputar modul pertama di tahapan lokakarya. Nah, modul kedua yaitu modul penelitian tindakan kelas atau PTK yang tugasnya itu kalau tidak salah KB-nya hanya 4 saja. Tugasnya cukup 2, yaitu 1 proposal PTK, yang kedua instrumen PTK. Namun walaupun 2 atau 4, namun cukup berat di proposal misalnya. Itu tidak mudah sebenarnya. Namun jika hanya memenuhi tugas PPG saja, jadi tidak begitu sulit. Nah, modul berikutnya juga ini tidak kalah penting, review. Jadi semua tugas di perangkat di modul 1 dan modul 2 direview. Nah, di sini berarti tadi modul 1 ada 10 tugas. Modul 2 ada 2 tugas, berarti ada 12 tugas yang akan direview. Nah, Ibu mungkin tahu review maksudnya. Jika ada kurang ditambah, jika ada yang sudah berlebihan akan dikurangi. Jadi intinya merevisi semua tugas yang sudah dibuat, di-upload ulang. Nah, jadi seperti itu. Kita cek saja apa saja menu yang terdapat di review. Kita cek. Nah, di sini ada kita kontrak belajar tentunya, ada kita menilai teman sejawat. Nah, namun nilai ini tidak masuk dalam rekapan nilai. Jadi hanya apa istilahnya? Tidak masuk jika kita cek di rekap nilai. Jadi tidak begitu diperhatikan karena tidak masuk dalam hitungan penilaian. Karena teman sesama teman itu pasti memberikannya tinggi. Nah, dan juga bisa nego. Nah, di sini di review, nah, kita cek yaitu tugas-tugas
tugasnya. Oh ini industri review, sorry. Kita cek, sepertinya saya tidak bisa membuka tugas lagi sepertinya di tahapan ini. Nah ini hanya ini yang saya bisa buka. Tidak tahu, biasanya bisa. Nah, di sini intinya semua tugas kita akan direview oleh dosen. Tugas modul 1 dan 2 tentunya sangat lama, kurang lebih waktunya 1 minggu. Review ini 1 minggu kurang lebih waktunya, karena tugas itu rata-rata satu kelas langsung direview 1 hari oleh dosen. Jadi memang cukup berat. Kita daringnya itu biasanya dari jam 1 siang sampai kadang jam 5. Nah, karena tugasnya banyak. Satu kelas, karena ini tidak dibagi. Satu kelas langsung direview oleh dosen satu-satu tugasnya. Nah, jika misalnya satu hari itu dapat 2 tugas, 3 tugasnya ringan, ya alhamdulillah. Di tahapan berikutnya yaitu new model pair teaching. Nah, di pair teaching ini kita latihan mengajar di depan dosen. Kita cek apakah saya bisa melihat. Di sini tugas yang harus diupload yaitu RPP. Nah, di sini RPP sudah diberi nilai, saya dosen 1 dan guru pamong 3 RPP yang saya upload. Nah, ini pelaksanaan pair teaching-nya. Jadi ketika pelaksanaan pair teaching dari 3 RPP yang kita upload, kita wajib memilih salah satunya. Di sini saya memilih tentang sholat jenazah. Jadi saya RPP-nya dari mulai tugas sampai PPL sholat jenazah. Alhamdulillah tidak dipermasalahkan. Nah, itu trik kita agar menyempurnakan dalam pembelajaran dan penguasaan RPP. Itu saran saya. Nah, namun tidak menutup kemungkinan jika dosen yang tertentu meminta merubah atau RPP terbaru. Nah, ini versi saya. Nah, biasa untuk pair teaching ini kami dibagi yaitu 3 kelompok kalau tidak salah. Saya kelompok pertama, kelompok antara 2 atau 3 kelompok, karena ya 3 kelompok, saya ingat sekali 3 kelompok, karena tampil satu orang itu 30 menit. Nah, satu kelas 20, ada yang 7 dan 6. Jadi 30 menit dikali 7 itu jadi sampai sore. Kita tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh off kamera. Jadi harus on. Nah, jadi seperti itu. Itu di rangkaian atau tahapan pair teaching. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan RPP terbaik 3 setidaknya. Dari sekarang, mana tahu tahun 2022 yang terpanggil sudah siap-siap. Nah, tahapan lokakarya terakhir yaitu ujian komprehensif. Nah, di ujian komprehensif ini yaitu kita wajib mengupload atau 3 RPP, mengupload 3 RPP. Nah, diambil salah satunya sebagai bahan ujian. Nah, sini pelaksanaan juga dibagi 3. Jadi ujian komprehensif ini kurang lebih 3 hari juga. Hari pertama 1 jam penyampaian teknis, langsung kelompok pertama tampil sampai selesai, rata-rata juga 30 menit. Nah, di sini kita berhadapan dengan 2 dosen di sini, dosen 1 dan dosen 2, guru pamong tidak ada. Nah, 1 dosen untuk menguji seputar pedagogik, KKO atau teori Bloom, bagaimana merumuskan RPP. Terus dosen kedua yaitu kompetensi materi yang ada di dalam RPP. Tentu saya mengambil sholat jenazah, yang ditanya tentu tidak
keluar dari sholat jenazah, pasti seputar itu. Nah, kepala jenazah kemana, terus apa namanya, bacaan sholat jenazah dari lafal sampai terakhir apa. Nah, disuruh nulis lafaznya. Nah, itu seputar ujian komprehensif. Nah, jadi seperti itu, selesai untuk seluruh rangkaian lokakarya. Nah, lanjut lagi di sampingnya di menu ini yaitu PPL. Nah, di PPL guru umum atau dinas atau Kemendikbud dengan guru kemenak itu tidak ada perbedaan, sama-sama 3 kali PPL untuk tahun 2021 di PPG-nya. Nah, PPL 1, PPL 2, dan 3 sama. Namun perbedaannya hanya permintaan dosen saja. Kalau di Kemenak yang saya alami, PPL 1 ya berarti 1 video praktek mengajar. PPL 2 1 video, PPL 3 1 video, berarti selama PPL kita wajib mengupload 3 video. Nah, sedangkan di guru dinas mereka wajib 6 video. PPL 1 berarti ada 2 video, luring dan daring. Kegiatan mengajarnya maksudnya. Nah, jadi begitu juga di PPL 2 dan PPL 3 mereka wajib mengupload. Nah, perbedaannya di situ saja karena dosen setiap LPTK biasanya berbeda. Nah, itu rangkaian di PPL sangat mudah. Biasanya ini PPL 1 waktunya 1 minggu. Nah, setelah kita selesai, waktunya sudah habis, misalnya hari terakhir di PPL 1, kita akan direview PPL sekaligus PTK. Sini kita cek, nah di sini ada PTK dan lembar kerja. Jadi kita wajib mengupload PTK dan lembar kerja. Lembar kerja 1 dan lembar kerja 2, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti itu saja PPL 1 dan 2. Namun di PPL 3 kita diminta untuk presentasi hasil penelitian selama PPL. Nah, terlewat juga tadi di modul PTK ini, proposalnya juga rata-rata hampir semua LPTK dosen itu meminta presentasi hasil proposal, pembuatan proposal PTK. Nah, itu saja tambahan di lokakarya. Di PPL mungkin itu saja karena rangkaiannya tidak jauh berbeda dengan tatap muka. Hanya saja fokus pada upload tugas atau video. Tentunya di sini PPL standarnya itu 30 sampai dengan 40 menit yang sudah diedit. Tentunya semua rangkaian pembelajaran 3 poin tersebut ada di dalam video tersebut. Kegiatan pembuka, kegiatan inti, maupun kegiatan penutupnya. Nah, itu yang terpenting. Rangkaian berikutnya kita cek apa saja lagi. Menu utama. Nah, jika kita lihat di menu utama, kegiatan PPG daring itu tahun 2021 itu hanya ada 2. Walaupun jika kita hitung 3. Nah, di sini pendalaman materi 10 modul. Menu kedua yaitu lokakarya dan PPL. Lokakarya ini juga 1 bulan. Di PPL juga 1 bulan, jadi genap 3 bulan. Nah, setelah PPL, maka semua urusan selesai. Maka kita cek rekap nilainya, apakah kita lulus atau tidak. Jika masih ada keterangan tidak lulus, berarti ada satu rangkaian tugas yang tidak diberi nilai oleh dosen. Nah, sini Bapak Ibu bisa lihat tugas saya dari 7 rangkaian lokakarya dan PPL itu semuanya lulus. Nah, ini syarat LPTK untuk mengeluarkan surat keterangan lulus.
Nah, apa fungsinya surat keterangan lulus tersebut? Surat keterangan lulus tersebut sebagai syarat kita untuk mendaftar UKM PPG. Nah, kita cek di UKM PPG. Ini untuk loginnya. Saya cari ini sepertinya. Nah, ini sudah ditutup pendaftarannya di UKM PPG. Nah, nanti ketika waktu kita sudah memenuhi syarat untuk mendaftar di sini, maksudnya sesuai dengan gelombang kita yang sudah diperintahkan, di sini gelombang kelima, yaitu angkatan ketiga. Jadi yang bisa mendaftar di sini hanya angkatan ketiga pada gelombang kelima ini. Nah, nanti kita akan mendaftar UKM PPG itu di UKM PPG Kemendikbud ini. Nah, di sini ada aplikasinya, panduan aplikasi. Nah, di sini ada instrumen UKIN. Nah, di sini ada kisi-kisinya. Nah, juga sudah saya posting, Bapak Ibu bisa download aplikasi, panduan dan seterusnya. Nah, di sini menu pendaftarannya tidak ada di kanan atas. Biasanya jika waktu pendaftaran sudah buka, di sini biasanya ada menu pendaftaran. Nah, sekarang tidak bisa. Karena guru umum angkatan ketiga ini nanti akan UP, yaitu tanggal 23 sampai 24 Oktober. Nah, jadi hari Sabtu dan Minggu ini. Nah, hari ini kan Jumat, berarti besok. Nah, sesuai dengan sesi mereka masing-masing. Nah, jadi nanti Bapak Ibu serta kawan-kawan dari Kemenak pendaftaran UKM-nya di sini. Nah, ini menu pendaftarannya tidak ada. Nah, syaratnya itu untuk mendaftar kita wajib mengupload surat keterangan lulus. Nah, yang dikeluarkan oleh kampus nanti akan di-share di grup kita masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua rangkaian PPG sampai terakhir UKM PPG. Di UKM ini ada dua. Yang pertama yaitu UKIN, uji kinerja, juga kita mengupload video saja. Yang kedua yaitu ujian pengetahuan atau yang lebih dikenal dengan UP. Nah, seperti ini. Kisi-kisi soal UP, UKM PPG. Nah, di sini instrumen UKIN, UKM PPG. Jadi ketika kita mendaftar di UKM PPG itu ada dua, UKIN dan UP. UKIN tim penilainya masih dari LPTK masing-masing, namun harus melalui website Kemendikbud ini, UKM PPG Kemendikbud. Sedangkan UP itu langsung ditangani oleh panitia nasional atau dari Kemendikbud. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan rangkaian kegiatan PPG atau pendidikan profesi guru tahun 2021. Semoga bermanfaat, memudahkan atau ada gambaran bagi kawan-kawan yang nantinya akan PPG pada tahun 2022 maupun PPG tahun-tahun berikutnya jika misalnya kegiatannya sudah normal maupun tetap daring. Nah, karena walaupun normal, tetap juga mungkin akan menggunakan LMS atau SPES karena jika normal itu waktunya 6 bulan. 3 bulannya pendalaman materi, yaitu tugas-tugas seperti yang sudah saya jelaskan. Pendalaman materi. Namun ketika sudah pendalaman materi selesai 3 bulan, 3 bulannya luring atau tatap muka datang ke kampus. Nah, jadi seperti itu. Kalau tidak salah 2 bulan teori, 1 bulan itu pelaksanaan PPL. Nah, jadi seperti itu jika dalam keadaan normal atau pelaksanaan seperti biasa 6 bulan. Sedangkan daring tadi sudah saya jelaskan dari awal
hingga akhir, hingga mendaftar untuk UKM PPG serta apa saja syaratnya. Di UKIN, di UKM PPG itu, di UKIN itu lumayan banyak tugasnya. Setidaknya ada 6 poin. Setidaknya ada 6 poin. Di UKIN itu sangat banyak yang ditanyakan karena ada seputar penelitian, refleksi diri, pengembangan diri, pengabdian masyarakat, dan seterusnya. Ada 6. Sedangkan di UP, ujian saja. Ujian pengetahuan, materi yang selama ini dipelajari. Pedagogik maupun kompetensi. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa bantu tonton videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Semoga memberikan manfaat. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.